Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dr. Marlan Usmani Putra sebagai dosen pengampu dan teman-teman yang saya hormati. Baiklah, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 2 orang. Saya bernama William sebagai moderator dan saya Fia Septi Anggraini sebagai presentator. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya berikan ke presentator. Pada presentator Via Septi Anggraini, persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana hakikat, instrumen, dan praksis demokrasi Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Yang pertama, demokrasi kekuasaan atau pemerintahan rakyat. Demokrasi merujuk kepada konsep kehidupan negara atau masyarakat, yang mana warga negaranya ikut berpartisipasi dalam pemerintahan melalui wakil yang dipilih. Pemerintahannya mendorong dan menjamin kemerdekaan warga negara dalam berbicara, berpendapat, beragama, berserikat, dan menegakkan rule of law. Demokrasi Indonesia berdasarkan ideologinya. Demokrasi Indonesia adalah demokrasi yang menganut Pancasila. Demokrasi Pancasila dalam artian luas adalah kedaulatan atau kekuasaan tertinggi itu ada pada tangan rakyat. Nah, setelah itu, apa sih itu demokrasi? Nah, demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya yaitu demos yang artinya rakyat dan kartos atau kratein yaitu kekuasaan atau pemerintahan. Jadi demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Kami di sini mengambil Carlos Alberto Torres, yaitu pada tahun 1998 yang berisikan Kalisal Aristotelin teori, yaitu pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Yang kedua yaitu medieval teori, suatu landasan pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Yang terakhir yaitu ada kontemporari doktritin, yaitu konsep republik sebagai bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Menurut Bapak Demokrasi Indonesia, yaitu Bapak Muhammad Hatta, kita sudah mengenal tradisi demokrasi jauh sebelum Indonesia merdeka, yaitu demokrasi desa yang bercirikan cita-cita rapat, cita-cita masa protes, dan cita-cita tolong-menolong. Di sini ada pentingnya demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Nah, pada abad ke-17 lahirlah demokrasi modern yang disemai oleh pemikiran barat seperti Thomas Hobbes, Montesquieu, dan J.J. Rousseau. Nah, UNESCO juga mengatakan pada tahun 1949 mengatakan mungkin bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah demokrasi dinyatakan sebagai nama yang paling baik dan wajar untuk semua sistem, organisasi politik dan sosial yang diperjuangkan oleh pendukung-pendukung yang berpengaruh. Nah, selanjutnya ada permasalahan tentang kelemahan praktik demokrasi, yaitu yang pertama ada buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Seperti yang sudah kita ketahui, sekarang maraknya partai politik yang sedang berargumentasi bahwasanya anggota mereka itu yang paling tepat untuk memimpin negara kita. Baiklah, yang kedua yaitu ada krisis partisipasi politik rakyat. Yang ketiga ada demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Yang terakhir ada munculnya penguasa di dalam demokrasi. 3 sumber yang menghidupkan cita-cita demokrasi dalam kalbu bangsa Indonesia. Yang pertama ada tradisi kolektivisme dari permusyawaratan desa. Yang kedua ada ajaran Islam yang menuntut kebenaran dan keadilan ilahi dalam masyarakat serta persaudaraan antara manusia dengan makhluk Tuhan. Yang ketiga ada paham sosialisasi barat yang menarik perhatian, yang memimpin pergerakan kebangsaan karena dasar-dasar peri kemanusiaan yang dibelanya dan menjadi tujuan. Selanjutnya masuk ke topik kedua, yaitu sumber historis, sosiologi, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila.
Yang pertama adalah nilai yang berasal dari demokrasi desa, yang menyatakan hak untuk mengadakan protes bersama terhadap peraturan-peraturan raja yang dirasakan tidak adil dan hak rakyat untuk menyingkirkan dari daerah kekuasaan raja apabila ia tidak senang lagi hidup di sana. Nah, maksudnya tuh rakyat boleh menurunkan rajanya jika aturan yang dibuat oleh raja itu adalah mementingkan rajanya sendiri sedangkan rakyatnya tidak dipentingkan. Yang kedua, ada nilai yang berasal dari Islam, yaitu pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa atau tauhid atau monoteisme. Dalam keyakinan ini hanyalah Tuhan satu-satunya wujud yang asli. Yang ketiga yaitu nilai yang berasal dari Barat, yaitu kehadiran kolonialisme Eropa khususnya Belanda di Indonesia membawa dua sisi dari poin peradaban Barat, yaitu sisi represesi imperialisme dan kapitalisme, dan yang kedua adalah sisi humanisme dan demokratis. Sekarang masuk ke topik ketiga, yaitu ada dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Sepanjang sejarah Indonesia pernah mengalami dinamika ketatanegaraan seiring dengan berubahnya konstitusi yang dimulai sejak berlakunya Undang-Undang 1945 yang pertama, berubah lagi menjadi konstitusi RIS pada tahun 1949 dan berubah lagi menjadi Undang-Undang Dasar atau UUDS 1950. Kemudian kembali lagi kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang kedua dan mengamandemenkan Undang-Undang Dasar 1945 sebanyak 4 kali. Nah, 3 dinamika dan tantangan itu apa saja? Yang pertama ada MPR dan DPR, yang terakhir ada DPD. Topik keempat, masuk ke esensi dan ugresi demokrasi Pancasila. Yang pertama yaitu ada kehidupan demokrasi yang bagaimana kita kembangkan. Demokrasi memiliki sifat universal, yakni diakui oleh seluruh bangsa yang beradab di seluruh dunia, juga memiliki sifat yang khas dari masing-masing negara. Demokrasi kita memiliki sifat yang khas sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Yang kedua yaitu mengapa kehidupan demokrasi itu penting? Ya, kehidupan demokrasi itu sangat penting karena pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalamnya pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Nah, dari pertanyaan di atas dapat kita uraikan makna masing-masing. Yang pertama yaitu partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam negara yang menganut sistem pemerintahan, demokrasi kekuasaan itu tertinggi ada di tangan rakyat, dan pemerintahan hanya menjalankan kehendak rakyatnya, bukan rakyat yang mengikuti pemerintahannya. Yang kedua yaitu ada persamaan kedudukan di depan muka hukum. Hukum itu mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Artinya tuh hukum harus dijalankan secara adil dan benar. Contohnya, ketika ada pemerintahan, anggota pemerintahan, entah itu dari DPR, MPR atau DPD yang melakukan korupsi, seharusnya dia dihukum sewajarnya karena dia telah mengkorupsi uang dari rakyatnya. Yang ketiga yaitu ada distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan bersama dan tidak berat sebelah, termasuk dalam bidang ekonomi. Seperti yang sudah kita ketahui, pendapatan sekarang adalah menurut saya kurang adil karena apa? Sekarang pendapatan yang paling tertinggi itu ada pada yang penjabat yang ada di pemerintahan seperti PNS tersebut. Baiklah, selanjutnya masuk ke topik kelima, yaitu ada penerapan demokrasi dalam pemilihan pemimpin, politik, dan pejabat negara. Al-Kisah
Seharusnya kamu menjaga ternakmu dan jangan tidur. Mendengar pertanyaan tersebut, wanita tua itu menjawab, "Saya mengira Baginda Raja menjaga dan melindungi kami, sehingga aku tidur dengan aman." Hikmah dalam humor kisah pepatah pada 1998. Maksud dalam kisah tersebut yaitu adalah seharusnya raja itu melindungi rakyatnya biar rakyatnya apa? Aman. Tetapi di sini adalah dikisahkan rajanya itu tidak menjaga rakyatnya sehingga rakyatnya merasa tidak nyaman dengan pemerintahan raja tersebut. Yang kedua yaitu ada pandangan demokrasi secara terminologi. Banyak pandangan tentang demokrasi, tidak ada pandangan tunggal tentang apa itu demokrasi. Demokrasi dapat dipandang sebagai salah satu bentuk pemerintahan, sebagai sistem politik, dan sebagai pola kehidupan bernegara dan dengan prinsip-prinsip yang menyertainya. Kesimpulan dari materi kami yaitu sebagai pilihan akan pola kehidupan bernegara, sistem demokrasi dianggap penting dan bisa diterima banyak negara sebagai jalan menuju tujuan hidup bernegara, yakni kesejahteraan dan keadilan. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baiklah, selanjutnya masuk ke sesi diskusi. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saja yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.